Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumi sa'idis salihin fid daraini amin ila anqal. Masih di dalam pembahasan as-sahih. Syarah bait udah selesai, dua bait kemarin udah kita selesaikan syarahnya, yaitu syarat-syarat hadis sahih. Ulama ketika menjelaskan hadis sahih pasti ditutup dengan bab-bab masalah-masalah yang berkait dengan hadis sahih. Salah satunya yaitu maratibus sahih. Sahih itu tidak satu derajat. Hadis sahih tidak satu derajat. Ulama menjadikan hadis sahih itu 7 derajat. 7 level untuk hadis sahih. 7 level, 7 derajat untuk hadis sahih. Derajat yang pertama, yang paling kuat, yaitu adalah mattafaqas syaikhan, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Istilahnya kalau kita dengar muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, disepakati oleh siapa? Oleh Bukhari dan Muslim. Dikumpulkan sama ulama. Ada sebagian ulama yang mengumpulkan di kitab mereka, dikhususkan memang hadis-hadis yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini berada di posisi paling tinggi untuk derajat hadis sahih. Kemudian derajat kedua, man farada bihil Bukhari, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, man farada bihi Muslim, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang pertama yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Derajat berikutnya yang diriwayatkan hanya oleh Bukhari. Derajat ketiga yang diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim. Jadi yang diriwayatkan Bukhari dulu, baru yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Derajat kedua yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Derajat ketiga yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa Bukhari lebih diunggulkan daripada Muslim? Karena memang banyak alasan. Salah satunya Imam Muslim tidak jadi Muslim, bukan Muslim masuk Islam. Maksudnya tidak jadi Imam Muslim, imam besar, kalau tidak melalui Imam Bukhari. Bahkan sampai-sampai ada yang mengatakan laulal Bukhari maraha Muslim walaja. Kalau bukan karena Bukhari, Muslim nggak ada apa-apanya. Karena beliau banyak mengambil pelajaran memang dari gurunya Al-Imamul Bukhari. Itu pertama. Kemudian kedua, bukan hanya berarti setiap murid tidak bisa melampaui gurunya, tidak. Karena memang ketika diteliti sama ulama, hadis Bukhari lebih kuat daripada hadis Muslim. Imam Bukhari itu sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sempat kita ceritakan, bahkan beliau tidak menerima hadis dari orang yang bohong kepada hewannya. Pernah kita ceritakan, Imam Bukhari nyari guru, terdengar ada perawi hebat, datang Bukhari, ditempuh hari-harian untuk sampai ke tempat perawi tadi. Sampai ke tempat perawi tadi lagi giring keledainya untuk balik ke kandang. Pas masuk ke kandang, tak taunya di ember itu kosong. Katik makanannya, bohong sama keledai. Ditinggalkan semua. Bohong sama keledai. Jadi kalau kita ngasih kucing tadi apa-apa bedahal, itu tidak dipakai langsung kita sama Bukhari. Saking hati-hatinya Bukhari dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu contohnya. Nah, jadi walaupun jangan kaget kalau di perawi Bukhari ada mubtadi. Di perawi Bukhari ada sahibul bid'ah. Ada orang yang akidahnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ada beberapa orang. Cuman dijawab semua sama Ibn Hajar. Pertama, dia mubtadi'nya tidak sampai murtad. Tidak sampai hanya selisih beberapa pendapat. Kedua, tidak mengajak orang lain untuk mengikuti pendapatnya.
Ketiga, tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Walaupun dia beda pendapat dengan murid-muridnya, tapi dia tidak pernah bohong sama sekali, sama manusia, apalagi bohong terhadap hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perawi yang namanya Ayyub As-Sakhtiyani. Bahkan di Muwatta Malik juga ada itu. Imam Malik juga ngeriwayatkan itu apa dari perawi ini namanya Ayyub As-Sakhtiyani. Ayyub ini mubtadi, sahibul bid'ah, maksudnya bukan ahlu sunnah wal jamaah di masalah akidah. Tapi pertama, tidak sampai akidahnya sesat, terlalu sesat sampai dia murtad. Kedua, tidak ngajak orang lain. Nah, kalau dia ngajak orang lain, bisa jadi hadis banyak dia palsukan. Tidak pernah ngajak orang lain untuk mengikuti akidahnya. Yang ketiga, tidak pernah bohong. Bukan seperti yang membolehkan bohong. Taqiyah, ya, seperti Syiah. Kan ada mazhab mereka itu boleh bahkan bohong dapat pahala. Itu pasti tidak diambil sama Bukhari. Ini tidak pernah bohong. Bahkan beliau mengatakan lebih baik aku jatuh, Ayyub ini jatuh dari tingkat atas paling atas sampai ke bawah bunuh diri daripada aku bohong. Saking tidak maunya bohong. Nah, itu hadis seperti mereka diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Malik, Muslim. Nah, jadi Imam Bukhari sangat teliti dalam meriwayatkan hadis, makanya beliau derajatnya menduduki derajat kedua, baru setelahnya Imam Muslim. Alasan berikutnya, Ibn Hajar mengatakan perawi Bukhari yang dikritiki itu lebih sedikit daripada perawi Muslim yang dikritiki. Walaupun perawi-perawi Bukhari yang dikritiki itu semua ada jawabannya, dijawab oleh Al-Imam Ibn Hajar. Dijawab semua. Kayak tadi, salah satu kritikan yang tidak mengurangi derajat perawi tersebut. Tidak pengaruh. Tadi Ayyub Muqtadi dijawab sama Ibn Hajar. Begini alasannya. Nah, cuma tetap dihitung. Tetap dihitung sama ulama. Berapa perawi Bukhari yang dikritiki, walaupun kritikannya semua dijawab oleh Ibn Hajar dan tidak pengaruh kepada perawi tersebut, dan berapa perawi-perawi Muslim yang dikritiki. Perawi Bukhari yang dikritiki 80 orang, sedangkan perawi Muslim yang dikritiki 160 orang. Jadi lebih sedikit. Perawi Bukhari yang dikritiki 80 orang, perawi Muslim yang dikritiki 160 orang. Separuh. Nah, jadi dari situlah Imam Bukhari disepakati oleh ulama levelnya menduduki kedudukan atau level nomor 2 dalam kesahihan. Artinya, kalau ada hadis Bukhari dan hadis Muslim bertentangan, maka yang dipakai hadis Bukhari, bukan hadis Muslim. Karena hadis Muslim berada di level ketiga, di bawah Imam Bukhari. Itu termasuk alasan kenapa Bukhari memiliki atau berada di level kedua, sedangkan Muslim di level yang ketiga. Kemudian derajat keempat, level keempat untuk derajat sahih adalah kitab hadis lain yang mengikuti perawi Bukhari. Kitab hadis sahih yang lain yang mana perawi-perawinya sama dengan yang ada di Bukhari Muslim. Jadi misalkan, Ana mengumpulkan hadis. Hadis ini tidak ada di Bukhari dan tidak ada di Muslim, tapi perawinya dari Bukhari Muslim semua. Kan tidak semua hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bukhari itu kalau tidak tanpa ada pengulangan, kita kan hatam. Alhamdulillah kemarin. Mukhtasar Zabidi itu mukhtasar yang hanya menghapus hadis-hadis yang diulang dan tidak menyebutkan sanad. Artinya itulah jumlah hadis Bukhari di Mukhtasar Zabidi kemarin 2000 sekian. 2200 atau 2300-an. Tanpa pengulangan. 2000 sekian. Imam Muslim kurang lebih seperti itu juga jumlah hadis. Padahal perawi yang mereka sebutkan di Bukhari Muslim banyak meriwayatkan hadis yang lain.
Nah, datang ulama setelah Imam Bukhari Muslim itu nyingok kitab Bukhari Muslim. Misalkan contoh, oh di Bukhari disebutkan Muhammad Ginanjar. Muhammad Ginanjar ini di Bukhari cuma ada 10 hadis. Padahal Muhammad Ginanjar riwayatnya masih banyak yang sahih. Nah, mereka kumpulkan. Di Muslim ada Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi cuma 5 hadis yang dipakai oleh Imam Muslim. Padahal Ustadz Fauzi ini punya riwayat masih 100 hadis disebutkan. Nah itu. Nah, maka kitab ini menduduki derajat keempat daripada derajat hadis sahih. Jadi mereka mengumpulkan hadis-hadis sahih. Hadisnya tidak ada di Bukhari Muslim. Hadisnya tidak ada di Bukhari Muslim, akan tetapi perawi yang ada di Bukhari Muslim. Ana datang setelah Bukhari, ana ambil Ustaz Fauzi, kemudian ana riwayatkan 10 hadis lagi dari Ustaz Fauzi yang tidak ada di Muslim. Atau dari Ginanjar, ana riwayatkan lagi 20 hadis yang tidak ada di Bukhari. Tapi Ginanjar dan Ustaz Fauzi ada di Bukhari Muslim. Nah, kitab yang ana kumpulkan ini derajatnya di level keempat daripada derajat hadis sahih. Alasannya karena perawi-perawi yang ana sebutkan di kitab ana ini adalah perawi milik Bukhari Muslim. Saking kuatnya itu. Saking kuat perawi yang ada di Bukhari Muslim. Kemudian martabat yang ke level yang kelima, cukup segitu, cukup 4 level, cukup 4 level. Level kelima, kita sebutkan level kelima. Level kelima, sahih yang tidak ada kaitannya dengan Bukhari Muslim. Artinya bukan hanya Bukhari Muslim atau yang ada kaitannya dengan Bukhari Muslim, itu berarti hadis sahih, tidak. Level kelima, sahih yang disahihkan menurut ulama-ulama lain. Jadi tidak mesti misalkan tidak ada di Bukhari Muslim, bukan sahih, tidak. Sekali lagi, banyak sahih. Ada sahih Ibn Hibban, ada sahih Ibn Khuzaimah, ada sahih Muwatta Imam Malik, sahih. Bahkan ulama mengatakan Muwatta Imam Malik ketika sudah disambungkan semua sanadnya, derajatnya sama dengan Bukhari Muslim. Muwatta Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih melebihi Muwatta Malik. Nah, jadi ulama mengatakan Muwatta Imam Malik itu selevel dengan Bukhari Muslim. Ini pendapat dikuatkan oleh banyak ulama. Salah satunya ulama yang mutaakhirin, Waliyullah Ad-Dahlawi, mengatakan bahwasannya Muwatta selevel dengan Bukhari Muslim. Cuman Imam Malik ini punya gaya dewe dalam meriwayatkan hadis di kitab Muwatta'nya. Sehingga kalau orang yang tidak ngerti, oh ini hadis dhaif, kenapa? Munqati, ada satu perawi yang tidak disebutkan. Oh ini hadis, gitu. Imam Malik itu kayak ngasih tugas untuk pengikut-pengikut setelah beliau. Jadi setelah beliau wafat, Muwatta Malik jadi gawe ulama dari Imam Malik, dari mazhab Malik. Mereka kaji, mereka teliti, mereka sebutkan apa yang tidak disebutkan oleh Imam Malik. Ternyata semuanya sahih. Bahkan selevel dengan Bukhari Muslim. Dikuatkan tadi oleh Imam Syafi'i, mengatakan tidak ada kitab yang lebih sahih melebihi Al-Quran, di bawah Al-Quran melebihi Muwatta Imam Malik. Nah, jadi Muwatta Imam Malik itu berada di derajat satu level dengan Bukhari Muslim. Nah, jadi level yang terakhir adalah sahih yang disahihkan oleh ulama-ulama selain Bukhari Muslim. Terkadang Al-Imam As-Sakhawi mengatakan, ini kan kita yang dibahas ini per kitab, per jumlah, bukan persatuan hadis, bukan. Yang dibahas ini per kitab. Artinya begini, kitab Bukhari sama Sunan Sahih Bukhari sama Sunan Abi Dawud, mana yang lebih kuat? Sahih Bukhari. Sahih Muslim sama Sunan At-Tirmizi, mana yang lebih kuat? Sahih Muslim. Tapi tidak menutup kemungkinan ada satu hadis di Abi Dawud atau Tirmizi yang sanadnya lebih kuat dari di Bukhari dan Muslim. Nah itu,
Dan untuk kemungkinan, kalau Bukhari Muslim sahih semua hadisnya. Cuman kan yang lagi dibahas kuat-kuatan. Terkadang ada satu hadis di kitab yang bukan di Bukhari Muslim, tapi sanadnya lebih kuat daripada di Bukhari Muslim. Itu dikatakan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Jadi terkadang ada satu hadis di kitab yang levelnya di bawah dari Bukhari Muslim, tapi ketika dipelajari, diteliti hadis tersebut sanadnya lebih kuat daripada yang ada di Bukhari Muslim. Itu terkadang. Tapi secara jumlah, secara global, Bukhari Muslim menduduki level yang paling kuat yang pertama. Nah, jadi yang paling kuat adalah yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang kedua, hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Yang ketiga, hanya diriwayatkan oleh Muslim. Yang keempat, kitab sahih yang isi hadisnya semua dari perawi Bukhari Muslim. Yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama yang lain. Ini sebagai penutup pembahasan dari pembahasan bab sahih. Insyaallah bab hasan akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.